Guntur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Hari ini rencana mau coaching ya Pak? Ya. Iya. Nah, nyenengan coachnya sinten Pak? Coachingnya Mbak Mita. Situasinya sudah tahu? Situasinya sudah sudah diceritakan. Iya. Sudah ya? Ya. Oke, berarti nanti tinggal eksekusinya nggih Pak? Ya. Oke. Pak Guntur, di sini saya sebagai observer akan menyampaikan rubrik penilaiannya nanti yang akan dinilai pada sesi coaching kali ini. Apakah nanti coaching Bapak itu sudah meliputi sesuai dengan prinsip coaching? Ada 3 kan ya Pak? Yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Ya, betul sekali. Nah, ini nanti sebelum coaching kita ngobrol-ngobrol bentar ya Pak. Siap. Terus nanti di bagian yang observasinya pas coaching nanti saya hadir dan merekam, mencatat apa yang saya dengar dan saya lihat dari coaching Bapak Guntur. Kemudian nanti setelah proses coaching selesai, nanti saya minta ngobrol sebentar ya Pak. Okay? Siap. Okay. Untuk sebelum dimulai proses coachingnya Pak, ini pertanyaan pertama saya. Nanti untuk kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan di coaching kali ini? Ada yang mendengarkan aktif dan ada yang satu lagi yang menemukan solusi. Ya. Berarti jenisnya coaching adalah menemukan solusi atau pemecahan masalah. Ya. Oke, baik. Terus kalau secara spesifiknya yang ingin diobservasi itu bagian apanya Pak? Saya ingin menjadi pendengar aktif. Terhadap coachingnya itu. Iya. Oke. Terus kemudian nanti indikator Bapak untuk menjadi pendengar aktif, kira-kira bagaimana ketercapaiannya untuk jadi pendengar aktifnya? Saya bisa mendengarkan secara aktif apa yang diceritakan, saya bisa memahami, dan mungkin saya bisa menggiring coach untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Pak. Nah, langsung saja nanti silahkan Pak Guntur melakukan coaching dengan coachingnya. Jangan lupa 3 prinsipnya tadi yang menjadikan rubrik yang dinilai dari observasi ini adalah 1 kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensinya coaching. Ya. Selamat melakukan coaching Pak Guntur. Siap, terima kasih. Ya. Nanti kita kembali lagi setelah observasi ya Pak. Siap, gitu. Iya, baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Guntur. Alhamdulillah. Hari ini ada yang perlu saya bicarakan dengan kamu. Tapi mohon maaf, pembicaraan ini saya dokumentasikan ya. Sekaligus juga untuk keperluan tugas program guru penggerak. Namun ini nanti video ini pun hanya nanti bisa dinilai ataupun bisa dilihat hanya oleh fasilitator. Jadi privasimu nanti tetap terjaga begitu. Oh iya Pak. Boleh? Boleh Pak. Boleh. Oke. Jadi hari ini ada yang perlu saya bicarakan. Nah, kira-kira ada waktu atau tidak? Nanti mungkin mungkin perlu waktu yang agak lama kira-kira. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa Pak. Oke. Iya. Kalau boleh saya bertanya, akhir-akhir ini saya perhatikan kamu itu agak sedikit murung gitu, kurang bersemangat gitu. Kira-kira ada apa? Iya Pak, memang ada sesuatu yang mengganjal Pak. Dan saya ya sebenarnya perlu untuk bicara dengan seseorang untuk ya bisa bantu saya gitu Pak. Nah, terus kira-kira apa yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya butuh saran ya Pak ya, atau apa
ya Pak, masukan untuk saya. Saya tuh sebenarnya merasa kurang nyaman Pak dengan salah satu mata pelajaran di kelas saya Pak. Nah, kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa merasa kurang nyaman? Gimana ya Pak? Saya tuh merasa kayak saya itu disindir, ada guru yang menyindir saya gitu loh Pak. Ya menyindir. Lah kenapa merasa tersindir begitu? Coba ceritakan perasaan kamu yang lebih mendalam begitu. Kenapa kamu sampai berpikir bahwa kamu di kelas itu disindir? Tapi ini bukan maksud saya untuk menjelekkan guru yang bersangkutan ya Pak ya. Jadi pas saya boleh nyebut mata pelajarannya nggak Pak? Boleh silakan. Nggak apa-apa. Ini Pak, di pelajaran bahasa Inggris itu toh Pak, Bu guru itu kalau misalnya pas jelasin gitu toh, jelasin sama teman itu terus tiba-tiba tuh kayak melirik ke arah saya gitu loh Pak. Iya. Kayak ngelihat gimana ya, misalnya Bu guru baru menjelaskan di depan kelas gitu, terus sudah paham belum anak-anak, misalnya kayak gitu toh, tapi terus nanti tuh di akhir-akhir itu tuh kayak yang dilihat itu saya gitu loh Pak. Jadi kayak yang dimaksud itu cuma saya tok gitu loh, yang dimaksud sama Bu guru tuh kayaknya saya yang nggak paling paham Nggak gitu paham loh, gitu Pak. maksudnya. Iya, jadi selalu kok arahnya tuh kayak melihat ke arah saya terus gitu Pak. Padahal kan di kelas juga banyak siswa, tapi kok kayaknya saya terus yang seolah-olah kayak ya gimana Pak gitu Pak. Gitu. Mungkin gini Bu guru A itu mungkin menjelaskan materi terus sambil melirik kamu mungkin sambil tanya apakah mungkin ada yang sudah dipahami atau mungkin ada yang belum dipahami lah itu, atau mungkin beliaunya punya pemikiran sendiri kira-kira mungkin. Nah, menurut kamu kira-kira kenapa kira? Ya kan soalnya gini Pak, di kelas itu kan saya tuh nggak ikut les di tempatnya guru itu loh Pak. Oh gitu. Iya, jadi teman-teman itu kan mungkin ya Pak ya sudah dapat materi itu pas waktu les, terus diulang di kelas. Jadi kan mereka ya lebih duluan paham gitu loh Pak. Jadi pas di kelas itu terus seolah-olah ya gurunya tuh kayak gimana ya, kan saya nggak ikut les gitu, terus kalau dijelasin ini ya kamu udah cukup, misalnya kayak udah cukup paham belum, kesannya kayak loh kamu belum paham toh soalnya kamu nggak ikut les apa gimana gitu loh Pak. Soalnya banyak yang di kelas itu dan saya nggak ikut les gitu Pak. Terus pernah juga guru itu pernah bilang kalau ikut les itu juga penting gitu Pak. Lah Bu gurunya pun sudah berkata seperti itu. Lah kira-kira kalau menurutmu itu bagaimana sih? Ya kalau menurut saya sih ya les juga penting sih Pak. Lah terus kalau memang penting, kenapa nggak ikut les? Nggak bisa Pak, soalnya saya tuh memang nggak bisa bahasa Inggris sih Pak, jadi kayaknya les juga percuma, nanti lesnya juga tetap jelek Pak. Terus kalau dirimu sudah menganggap seperti itu, terus tujuan apa ya, pembicaraan kita ini mau kemana atau untuk apa gitu? Ya kalau saya Pak ya saya pengennya itu dapat solusi biar saya tuh tidak disindir lagi gitu loh Pak. Supaya juga enak mungkin kalau disindir-sindir gitu. Iya. Atau mungkin memperbaiki nilai juga mungkin. Iya Pak. Gitu. Iya. Oke lah, kalau memang seperti itu, kira-kira apa yang menjadi hambatan atau masalah untuk ke arah situ? Kalau les gitu ya Pak ya. Kan kalau lesnya itu kan
biasanya jadwalnya itu kan sore Ya Pak. sore ya betul. Nah kalau sore itu saya ini baru persiapan mau lomba kan Pak, itu jadi saya latihan bulu tangkis Pak. Oh gitu. Iya. Jadi juga orang tua saya tuh juga gimana ya Pak, minta saya tuh ya biar fokus di perlombaan juga gitu loh. Jadi sebisa mungkin ya atau diusahakan maksimal di latihan bulu tangkisnya itu Pak. Oke lah. Terus kira-kira bagaimana pendapatmu dari dua situasi ini? Kira-kira mana yang menjadi prioritasmu kira-kira? Les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis untuk lomba? Kalau saya sih sebenarnya ya dua-duanya penting Pak. Dua-duanya penting. Terus? Ya, tapi itu kok waktunya itu bersamaan gitu loh, sama-sama sore gitu. Nah kira-kira itu menjadi masalahmu. Kira-kira bagaimana sih kamu mengatasi itu? Gimana ya Pak ya? Mungkin kalau misalnya minta jadwal baru diatur jadwalnya sama guru gitu bisa nggak ya Pak ya? coba saja. Mungkin ada ide lain mungkin atas masalahmu. Atau mungkin minta direkamin sama bu guru. Oh, waktu ya bisa aja mungkin itu, aja. jadi nanti saya tinggal lihat videonya gitu. Ya mungkin aja. Mungkin ada lagi? Apa ya Pak ya? Pinjam catatan dari temen. Mungkin catatan. Oke. Jadi mungkin dari masalahmu itu mungkin kamu punya ide pemecahannya 3 tadi ya. Iya. Nggak salah ya. Nah terus kalau misalkan meminta video rekaman ataupun meminjam catatan temen gitu kan, Iya. kira-kira kamu masih bisa belajar tidak tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkismu? Bisa Pak. Kan kalau latihan bulu tangkis itu kan nanti ada waktu istirahatnya juga kan Pak, nanti gantian sama teman satu tim gitu. Nanti kan pas di sela-sela gitu kalau misalnya ada atau dikasih video dari guru kan pas istirahat itu bisa sambil ya buka-buka video kan juga lumayan Pak, bisa buat belajar. Pinter. Berarti kira-kira tindak lanjutmu apa ya? Setelah ngobrol dengan saya ini, kamu akan ngapain tindak lanjutmu selanjutnya? Setelah ini saya akan menemui bu guru aja Pak, biar itu tadi mungkin bu guru mau ngatur jadwal, misalnya saya dikasih pas saya les yang di luar latihan atau dibuatkan video sama bu guru Pak. Jadi saya mau menemui bu guru aja deh di sini. Bagus sih, hebat, luar biasa. Ya memang harus seperti itu gitu kan. Berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita hadapi. Harus bisa mencari solusi dari segala macam masalah yang kita hadapi, meskipun cukup sulit. Karena contohnya seperti tadi kamu bilang, bersamaan waktunya untuk les dan latihan bulu tangkis gitu kan. Ya, tapi bagaimanapun juga harus mampu mengatur waktu, untuk apa? Supaya kamu bisa belajar tapi juga bisa latihan begitu. Lah caranya bagaimana? Mungkin kamu bisa mengatur waktunya sendiri atau mungkin bisa juga dengan menghubungi guru yang bersangkutan. Supaya apa? Supaya bu guru yang bersangkutan itu mungkin bisa memahami, membuatkan catatan atau mungkin membuatkan video
supaya kamu bisa tetap belajar meskipun tidak secara luring, tidak bertatap langsung dengan guru yang bersangkutan, mungkin bisa secara daring atau Ya, Pak. mungkin dari video begitu. Ya, Pak. Dan mungkin bisa juga les yang ingin kamu ikuti itu mungkin bisa dijadwalkan selain hari Sabtu begitu, supaya kamu bisa ikut les. Ya. Jadi dua-duanya bisa jalan begitu. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sudah dibantu untuk cari solusi dari masalah saya ini ya, Pak ya. Iya, sama-sama luar biasa. Kamu itu sebenarnya anak yang hebat, jadi saya yakin kamu pasti bisa begitu. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Semangat ya, terus semangat ya. Iya, Pak. Doakan saya menang lomba ya, Pak ya. Amin, amin, amin. Ya. Oke, saya tadi ada janji dengan kelas 10 iya. untuk untuk tadi ada yang minta ulangan susulan ya. Saya mohon diri dulu ya. Saya Oke, Pak. ke Terima kelas kasih banyak, 10. Pak. Oke. Saya juga mau pamit, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Guntur hari ini coachingnya tadi? Luar biasa, luar biasa. Artinya saya bisa menjadi pendengar dari coach saya. Gitu. Saya berusaha menjadi pendengar aktif begitu. Iya. Perasaannya gimana Pak? Perasaannya luar biasa juga, dalam artian begini. Ternyata saya juga bisa, terkadang saya bisa juga menjadi coach. Belajar ya Pak, Iya, dilatih betul. biar lancar, biar terbiasa begitu. Terus tadi hal-hal baik apa yang sudah Bapak lakukan sama coachingnya? Hal yang sudah saya lakukan, saya berusaha menjadi pendengar yang baik. Kemudian dari menjadi pendengar yang baik itu saya saya berusaha untuk menggiring coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi yang hal baik Bapak tadi sudah mendengarkan aktif dari Ya. permasalahan coaching, indikatornya berarti di coachingnya tadi bisa menemukan. Bisa menemukan sendiri, menemukan solusi, menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi sendiri. Iya, betul sekali. Berarti yang sudah Bapak lakukan kali ini adalah coaching dengan coach sehingga bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ya. Pak, itu termasuk jenis coach yang pemecahan masalah. Ya. Yang berikutnya Pak, saya akan menyampaikan hasil catatan tadi yang saya bisa rekam, saya lihat, saya dengarkan langsung ketika Pak Guntur tadi melakukan coaching. Yang pertama, memang benar Pak Guntur tadi sudah sangat aktif mendengarkan permasalahan yang dimiliki oleh Bu Mita. Kalau tidak salah, yang bisa saya tangkap tadi adalah murid yang namanya Reva ya, bukan Mita, Reva. Reva tadi dia seorang murid yang minta dibantu memecahkan masalah atau dibantu membuat solusi yang supaya dia tidak disindir dan tidak disindir oleh guru mata pelajaran tertentu ya. Bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Betul. Kemudian masalahnya, identifikasi masalahnya bahwa si Reva tadi punya jadwal les sore, gurunya itu buka les, jadwalnya sore, tapi si anak tersebut tidak ikut. Dia pun karena alasan dia punya jadwal latihan badminton, mau lomba gitu ya. Betul. Ya. Kemudian rencana aksinya tadi Pak Guntur juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Banyak sekali tadi pertanyaan, salah satunya Pak Guntur tadi menanyakan tentang rencana yang dilakukan oleh Reva tadi, sehingga Reva menyebutkan 3 solusi kalau nggak salah ya. Yang pertama adalah menghubungi guru untuk mengatur jadwal supaya nggak barengan. Kemudian yang kedua minta direkam pembelajarannya, penjelasannya ya. Yang 3 adalah meminjam catatan dari teman lain. Nah, kemudian dari rencana aksi 3 itu si murid Bapak tadi
memutuskan yang dipilih adalah untuk menemui guru lesnya itu. Iya. Ya, supaya ya untuk apa nanti yang penting nemui dulu gitu ya. Iya, apa betul. mau atur jadwal atau mau dibikin video pembelajaran gitu nggih. Iya. Dan tadi memang si murid ingin menemui guru yang bersangkutan supaya minta untuk dibuatkan video dan mungkin bisa dibuatkan jadwal baru untuk dia supaya bisa ikut les. Ya. Terus untuk kehadiran penuhnya tadi Pak Guntur juga sudah menerapkan kemitraan Pak dan juga menggali potensi si murid tadi sehingga menemukan jawabannya sendiri. Solusinya sendiri. Iya. Terus kemudian dari terbukti ya Pak dari kehadiran Bapak tadi setiap jawaban yang diberikan murid itu merasa nyaman, menjawabnya juga enjoy aja, ngalir. Terus saya lihat ekspresi yang terakhir dari coach Bapak tadi merasa senang dan sangat terbantu atas coaching yang dilakukan Pak Guntur. Iya. Begitu. Terus satu lagi Pak Guntur yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan? Tadi berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan tadi, sudah melakukan jenis kompetensi coaching pemecahan masalah ya. Mungkin Pak Guntur mau meningkatkan kompetensi apa lagi setelah ini Pak praktek coachingnya? Mungkin apa ya yang ingin saya tingkatkan, mungkin jenis kompetensi kalibrasi mungkin ya. Itu yang pengen saya kembangkan lagi, pengen saya tingkatkan lagi. Oke, kita mungkin biar variasi gitu ya Pak. Kalau pemecahan masalah sudah dapat, kemudian nanti yang penasaran berikutnya kalibrasi. Iya, itu yang pengen saya coba dan saya pengen tingkatkan. Baik Pak Guntur, demikian saya sebagai observer kali ini sudah menyampaikan hasil catatan saya dengan melihat coaching yang Bapak lakukan. Semoga coaching-coaching yang dilakukan Pak Guntur selanjutnya sukses, lancar, dan bisa yang terpenting adalah membantu murid atau rekan Bapak atau yang lain, rekan guru yang lain atau tenaga pendidikan yang lain bisa menemukan atau mencapai tujuan yang ingin dicapai. Amin. Semoga saja. Semoga, amin. Terima kasih Pak, kita ketemu lain waktu. Sama-sama. Ya, Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.